DPR mengatakan inisiasi dari mereka, saya paham banget bahwa DPR tidak punya kemampuan untuk membentuk undang-undang ini. Ini kan titipan. Investor ini diberikan kesempatan emas untuk masuk dan kemudian berinvestasi. Sektor yang menghasilkan cuan itu adalah kesehatan. Karena saya pernah diundang Pak Menkes dan saya memaham betul narasinya bahwa kita diminta untuk mendukung dia. Masalah jamban saja, Kementerian Kesehatan ini rapot merah output dari BGSI ini adalah data. Negara mana yang akan mengambil data kita? Ya kita tidak tahu. Pak Luhut mengatakan bahwa kita harus contoh nih, Cina yang begitu kuatnya dalam investasi dan mengembangkan teknologi ini. Ada 2 juta orang yang berobat keluar, maka dibuatlah rumah sakit asing di Indonesia. Ini mendekatkan penjajah pada level di mana kita punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya setelah beberapa episode saya digantikan oleh host lain Ijal Papua, dan hari ini hari pertama kita kembali bersama tentunya dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Saya langsung saja memperkenalkan beliau. Ini dokter yang saya idolakan juga. Saya langsung saja memperkenalkan Dr. Agung Saptaadi, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan juga Presidium Dokter Indonesia Bersatu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Saya lihat dokter ini agak murung atau gimana nih ya? Murung karena undang-undang kesehatan begitu cepat disahkan ya. Sebenarnya mungkin banyak yang terkaget-kaget dengan mekanisme yang terjadi ya. Tapi di akhir cerita saya justru bersyukur gitu ya. Bersyukur kenapa ini disahkan seperti ini. Kita jadi belajar bahwa undang-undang ini walaupun mungkin satu sisi tidak menguntungkan kita ya, tidak hanya bagi tenaga kesehatan atau dokter, tapi juga masyarakat. Karena yang poin penting tadi, merugikan masyarakat ini kan tidak terungkap. Oke, Ya. kita Saya- tahan dulu, Dok, ya. di situ. Oke, netizen, hari ini saya akan berdiskusi lebih panjang dengan Dr. Agung mengenai undang-undang kesehatan kita yang sebenarnya terlalu banyak problem di dalamnya. Oleh karena itu sebenarnya bukan saja dunia kedokteran yang dirugikan, tapi masyarakat secara luas. Oke, Dok, saya ingin tanya, apa yang dimaksud dengan platform supaya netizen lebih jelas ini? BGSI. Ya, Biomedical and Genome Science Institute ya. Jadi kalau kita mau plesetkan ini kan Budi Gunadisadikin ya. Maaf, saya nggak tahu persis kenapa ini kok menjadi sesuatu yang sama persis gitu ya. Oke. Akronimnya. Sebenarnya adalah sesuatu yang di dunia luar pun sudah bukan hal yang aneh. Ketika kita bicara genom sebagai bagian dari bioteknologi yang akan mendukung dunia kedokteran makin berkembang. Ya, jadi satu sisi kita harus percaya bahwa riset ini harus kita dukung. Jadi riset tentang genom. Genom ini adalah kalau kita bicara DNA, ini adalah seperti sidik jari kita. Sidik jari manusia yang tidak sama persis satu orang dengan yang lain. Pasti berbeda. Pasti berbeda, tetapi dalam satu bangsa, dalam satu wilayah, mereka pasti punya peta yang kemiripan yang hampir sama, seperti itu. Nah, kita ini sudah punya yang namanya lembaga Eijkman, riset Eijkman, yang pada tahun 2018 itu sudah mengatakan hal yang sama, bahwa kita akan memasuki pengobatan presisi. Ya, jadi data genom tadi itu akan menghasilkan suatu data yang sangat akurat, sehingga pengobatan itu sangat personal, bahwa orang satu dengan yang lain ini tidak akan sama persis, seperti itu. Nah, tetapi kan ini suatu hal yang masih berkembang, riset seperti ini. Sehingga ketika kemudian kita jadi bertanya-tanya, kenapa Pak Menteri kemudian melahirkan satu bayi ajaib yang namanya BGSI tadi kan? Ya. Ya, saya katakan bayi ajaib kenapa tiba-tiba muncul di saat orang tuanya sendiri sudah nggak ada. Oke. Kenapa? Eijkman sudah dilebur menjadi BRIN, dan para ahli yang mengembangkan ini sudah pindah ke pihak lain, pihak swasta seperti itu. Munculnya BGSI ini menjadi tanda tanya besar, apa yang kita maui dengan dunia kesehatan. Kalau kita bicara tentang teknologi, Indonesia butuh teknologi itu. Tetapi banyak hal-hal kecil yang tidak terselesaikan. Ya, katakanlah penyakit kusta, penyakit infeksi-infeksi yang sebenarnya tidak membutuhkan teknologi tinggi itu sebenarnya menjadi PR. Masalah jamban saja, Kementerian Kesehatan ini gagal.
Jadi rapot merah yang kita pahami dari RPJMN ya, Bappenas mengatakan bahwa 9 dari 10 ini tidak akan tercapai targetnya Pak Jokowi di bidang kesehatan seperti itu. Ini karena apa? Karena Kementerian Kesehatan lagi asik-asiknya dengan bermain dengan teknologi yang sebenarnya berbiaya mahal, ya, ngurusinya nggak gampang, kita nggak punya seperti itu, tetapi kemudian menjadikan prioritas seperti ini. Jadi bukan salah kita beralih pada suatu teknologi yang lebih bagus, tidak salah, tapi kapasitas kita harus kita lihat dulu seperti ini. Jadi jangan sampai melompat terlalu tinggi, tapi kemudian jatuh seperti ini. Karena hasil akhirnya adalah output dari BGSI ini adalah data material genetik yang di negara manapun menganggap bahwa ini maha data. Harus dilindungi. Harus dilindungi, big data seperti itu. Sekecil apapun, ini adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya masalah hajat hidup orang banyak, tetapi hidup matinya bangsa kita ini itu ada di situ. Ya, kalau kita bilang masalah, tapi ini kan untuk kebaikan, pengobatan presisi seperti itu. Iya, memang. Tetapi ingat, saya bilang tahun 2018 kita sudah mengumpulkan dari Eijkman ya, sudah mengumpulkan data genomik itu sudah 10 tahun lebih. Jadi sebenarnya Eijkman udah mengumpulkannya? Sudah mengumpulkan seperti itu. Tetapi ketika ini dimasukkan dalam ranah pengobatan presisi, itu pasti tidak mudah. Dunia kedokteran itu mengakui bahwa yang namanya pengobatan itu pasti bermula dari riset. Tidak kemudian riset digabung dengan pengobatan. Tidak mungkin seperti itu. Kalau itu yang terjadi berarti kita menjadi kelinci percobaan seperti itu. Dan yang kedua yang penting adalah penguasaan akan teknologinya. Kalau penguasaan teknologi itu bisa dikatakan hampir 100% sih nggak ada masalah. Tapi ketika kita bercampur dengan dunia lain, ya, apakah teknologinya sendiri, apakah sisi pembiayaannya, bahwa harus kita akui bahwa alat yang ada sekarang ini jumlahnya terbatas. Dan itu sebagian adalah hibah dari dunia luar. Yang kita pertanyakan kemandirian kita di mana? Apakah benar kita akan mandiri? Apakah benar ketahanan nasional itu akan bisa terjaga dengan alat yang kita dikasih pinjam atau dikasih, kemudian reagennya sebesar 500.000 US dollar itu dari Bill and Melinda Foundation, ya, Bill and Melinda Gates Foundation seperti itu. Jadi nggak bisa dibayangkan kalau kemudian pasal 340 dalam Undang-Undang Kesehatan ini kalau nggak berubah, karena sampai sekarang draftnya pun juga kita nggak punyai secara resmi. Di situ dikatakan bahwa material genetik itu bisa ditransfer ke luar negeri. Ya, jadi bukan hanya data yang dihasilkan dari pemeriksaan itu, tapi material spesimennya itu bisa dipindah karena kita tidak punya alatnya. Atau alternatif kedua, alatnya ada, tetapi butuh teknologi yang lebih dari itu. Jadi pasal-pasal itu seakan-akan sudah disiapkan seperti ini. Jadi kalau kita belajar dari luar negeri bahwa sebenarnya luar negeri juga mengadopsi genom ini, tetapi dengan biosekuritas yang dibuat lebih kuat, lebih mapan. Supaya nggak bocor. Supaya nggak bocor, seperti itu. Kalau kita ada kemungkinan bisa diperjualbelikan atau bocor dengan sendirinya atau gimana, Dok? Ya, mekanisme bocor itu kan kita pahami, negara kita ya. Jadi kita harus jujur gitu. Apakah kita sudah sampai pada level itu? Pada waktu kita senang dengan teknologi, katakanlah HP seperti ini, kita nggak sadar bahwa semua informasi yang kita miliki itu sudah kita taruh di HP ini, dan HP ini bisa diambil gitu ya datanya seperti itu. Itulah yang terjadi. Kalau bangsa ini sudah bisa dipetakan begitu ya, entah peta ini didapat dengan, maaf ya, apakah ada yang makelannya nih, mengambil dan mencuri, menjual, atau bahkan tadi secara langsung spesimennya ini dikirim ke luar negeri gitu ya. Dan kita naif menganggap bahwa itu kita jangan usah mikir terlalu seperti itulah, terlalu jauh. Itu hal-hal yang mungkin tidak terjadi di dunia ini. Jangan salah bahwa sebenarnya itulah kenyataan hidup. Ya, bahwa Amerika yang segitunya dalam dunia spionase ya, dia juga khawatir data genom penduduknya itu akan diambil oleh China seperti itu. Jadi persaingan ini kan terjadi di dunia ini. Dan posisi kita di mana? Posisi kita adalah posisi yang empuk bagi mereka semua. Jadi posisi yang untuk investasi ini sangat menguntungkan. Kita pasti bisa mengeluarkan dana untuk diambil oleh mereka. Jadi ada sumber daya manusia, sumber daya alam yang bisa dikeruk seperti itu. Ya, jadi kita ada pada lintasan, kalau kita bilang perang proksi ya. Dan perang proksi ini kan diawali dengan bagaimana caranya kita ini
bergelut dengan dunia luar, kemudian mendapatkan bantuan untuk sifatnya alih teknologi dan sebagainya, gitu kan. Jadi kemudian ada donasi dan sebagainya. Itu kan proksi dimulai dari situ. Oke. Tanpa terasa kita masuk dalam lintasan yang mereka buat. Oke. Ya, kita akan ikut arus, ya, yang kemudian tanpa terasa kita menganggap orang yang menjajah kita itu sebagai seorang yang bukan hanya teman, sesuatu yang kita agung-agungkan. Kita anggap dewa dia. Dewa seperti itu. Memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan. Iya. Oke, Dok. Tadi ini kan bukan sekedar data, tapi spesimennya yang dikirim keluar ya. Iya. Itu kemana? Negara mana? Ya, memang tidak disebutkan di situ. Oke. Tapi kita paham bahwa yang menguasai teknologi ini ada 3 dan sifatnya semua kolaboratif ya. Oke. Jadi ada Inggris dengan Oxford, kemudian Illumina Amerika, dan kemudian China dengan BGI seperti itu. Dan memang Pak Luhut sudah mengatakan bahwa kita harus contoh nih China yang begitu kuatnya dalam investasi dan mengembangkan teknologi ini seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa negara mana yang akan mengambil data kita, ya kita tidak tahu. Karena alat ini pun juga bukan milik kita, bukan kita yang mengembangkan teknologinya. Jadi kita sekedar user seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak anti terhadap riset pengembangan teknologinya. Tapi kita butuh agar kita tidak terburu-buru mengambil data, tapi kita tidak siapkan biosekuritas dalam bentuk regulasi yang secara spesifik memang mengatur itu. Ya. Oke, kalau tadi kan ada beberapa negara tuh tempat risetnya ya dan tempat penyimpanannya. Dan kemungkinan besar mungkin Indonesia akan bekerja sama dengan China ya mungkin. Juga. Apakah negara-negara yang boleh kita kategorikan seperti Indonesia itu punya apa? Punya kemandirian untuk menentukan dia bekerja sama dengan negara A, B dan C yang berkaitan tadi dengan yang dokter sampaikan. Iya. Saya bilang tadi, kemandirian itu tidak akan ada kalau kita sejak awal sudah terkunci dengan fasilitas yang mereka sediakan. Oke. Ya kan? Teknologi yang mereka berikan ini kan bukan cuma-cuma. Nggak ada makan siang gratis, seperti itu saya katakan tadi. Jadi, kita harus tahu bahwa ini bukan hanya perang antar negara, tapi ini perang di mana proksi ini kita nggak jelas siapa yang sebenarnya yang perang. Ya, kita hanya terlibat di dalamnya, seperti itu. Ya. Jadi agak susah untuk mengatakan bahwa ini perang antar siapa dan siapa. Oh, kita nanti datanya diambil siapa dan sebagainya. Jadi konkretnya Indonesia ini cuma dijadikan objek ya? Iya, itu bukan yang lebih subjek. tepat. Itu yang lebih tepat. Oke. Ya, kalau orang berperang kemudian ya jelas musuhnya nggak masalah. Ini kita nggak ada di posisi yang mana, kita nggak tahu. Kita jadi objek. Oke, Dok. Undang-undangnya sudah disahkan ya. Mungkin sebentar lagi kalau kita membiarkan ini berlalu seperti itu akan diberlakukan. Makanya kita harus kritisi dan ada beberapa poin sebenarnya. Ada 7 poin ya kalau nggak salah. 7 poin yang menjadi perhatian kita bersama dan menjadi hal yang sangat krusial di dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Bisa nggak Dr. Agung jelaskan poin-poin yang krusial ini? Ya, kalau kita bicara poin krusial, mungkin saya harus mengerucut pada satu hal dulu ya. Ya, oke. Jadi bahwa undang-undang ini sebenarnya ingin, kalau saya bilang agak kasar ya, menguntungkan sistem kapitalisme seperti itu. Jadi liberalisasi yang ada ini kan bagian dari kepentingan global, bahwa Indonesia sudah diambil dari sisi bisnis keuntungan oleh kapital asing ini kan sudah sebagian besar sektor, hanya minus kesehatan ini yang masih malu-malu. Nah, ada istilah dari pejabat publik kita, saya katakan seperti itu, dalam dunia media bisa kita searching, hilirisasi kesehatan. Jadi keuntungan yang paling besar itu adalah hilirisasi kesehatan. Sektor yang menghasilkan cuan bagi para investor itu adalah kesehatan yang dihilir tadi. Orang sakit dan sebagainya seperti itu. Atau orang yang belum sakit tapi dia dianggap punya penyakit. Maka dia akan konsumtif dengan sesuatu. Apakah teknologinya, seperti itu ya, pemeriksaan, apakah itu obat atau sekedar vitamin dan sebagainya. Jadi konsep healthcare itu sudah berubah menjadi health industry. Ini yang muatan penting ingin saya sampaikan. Kita tidak bicara pasal per pasal, kita tidak bicara, oh pasal ini, akhir gini, enggak. Tapi kita, muatan pentingnya adalah perubahan mindset dari healthcare menjadi health industry itu sangat krusial sekali. Jadi sekarang Indonesia yang masuk kepada health industry ya?
Ya. Jadi sektor kesehatan itu dijadikan lahan sebagai industri. Aspek sosialnya mulai ditinggalkan sedikit. Jadi kalau kita bilang gini, pergeseran tadi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Oke. Ada proses pengenalan bahwa kita yang dulunya ya pengobatan itu sederhana, tapi kemudian dikenalkan dengan teknologi kedokteran. Itu hal yang memang satu sisi kedokteran itu pada posisi di mana dia harus adil. Adil mengikuti perkembangan keilmuan, teknologi, tapi adil melindungi pasien. Itulah masalah etika, itulah masalah sumpah profesi. Saya bilang begitu. Jadi pengembangan teknologi tadi itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif bagi pasien. Ya, dari sisi sektor ekonomi pasti juga akan berpengaruh seperti itu. Nah, dokter itulah dengan sumpah dokter, dengan adanya organisasi profesi, di mana dia menginduk bukan sekedar serikat pekerja, tapi dia menjaga etika, sehingga dia bisa menempatkan diri. Mana ini yang untuk kepentingan pasien, ini untuk kepentingan para pemodal. Dia harus adil begitu kan. Negara kita ini kan tidak punya kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai sektor kesehatan. Mau nggak mau era korporasi itu masuk sejak tahun 2000-an. Nah, proses transisi ini kita sadarin. Tapi kita harus paham, tidak boleh transisi ini terlalu cepat seperti itu. Nah, regulasi yang sekarang itu akan ekstrim sekali. Bahwa yang namanya head industry itu bukan sekedar proses yang berjalan transisi secara alami, tapi dibuat begitu cepatnya begitu. Karena sudah benar-benar, maaf nih, negara ini kayak nggak punya uang untuk membiayai sektor kesehatan. Makanya mandatory spending dihapuskan seperti itu. Padahal seharusnya nggak boleh dihapuskan ya kalau menurut dokter. Ya jelas nggak mungkin. Itu kan di mana-mana sudah dipastikan bahwa mandatory spending itu atau anggaran kesehatan itu harus pasti ada. Itu menggunakan komitmen pemerintah seperti itu. Tapi kalau kemudian ini terjadi adalah privatisasi dengan begitu cepatnya, ini akan suatu kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan bagi mereka yang mampu berobat dengan biaya sendiri mungkin nggak ada masalah. Karena teknologi yang dia inginkan, yang dulu dia berobat katanya Pak Jokowi ya, berobat ke luar negeri, menghabiskan devisa negara, ada 2 juta orang yang berobat keluar, maka dibuatlah rumah sakit asing di Indonesia. Tapi sebenarnya ini kan kalau kita bilang penjajahan, ini mendekatkan penjajah pada level di mana kita punya rumah. Jadi buka pintu, nggak usah buka pintu lagi, ada di dalam rumah itu, penjajahan itu. Bahwa investasi kita di dunia kesehatan itu memang perlu dikembangkan. Artinya untuk mencukupi kebutuhan negara yang tidak punya kapasitas tadi. Tapi tidak kemudian menghamburkan sumber daya ini sehingga nanti, maaf nih, investor lokal akan kalah bersaing. Investor lokal saya pikir tidak akan punya kemampuan menyaingi mereka yang dari asing itu. Karena yang asing itu pasti dengan teknologi yang kuat, dengan sumber daya manusia, sumber daya teknologi yang luar biasa. Dan mereka ingin menciptakan ekosistem investasi. Nah ini yang paling penting tadi ya. Head industry ini akan terjadi kalau ekosistemnya ini dibentuk. Ekosistem ini apa? Yang pasti pertama dibutuhkan adalah regulasi. Regulasinya apa? Undang-undang kesehatan. Inilah Dan yang sekarang, dibuat ini. Sekarang ini, dan harus dipahami bahwa kalau kemudian terjadi hal yang misterius ya dalam proses ini, ya kita harus paham. Karena kalau kemudian draftnya ini sudah dibuka di awal, pasti sudah banyak yang mengkritisi. Tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Ini hanya dalam hitungan kurang dari setahun. Kalau dihitung dari bulan September, berapa bulan tuh? Nggak sampai setahun. Kalau dihitung dari bulan Februari ketika DPR mengatakan bahwa ini hak inisiasi dari mereka, saya paham banget bahwa DPR tidak punya kemampuan menguasai undang-undang ini atau membentuk undang-undang ini. Ini kan titipan seperti itu, ya. Kalau kita bilang titipan, artinya siapa yang sebenarnya mengendalikan? Kalau saya jujur, ini seperti gerbong yang sudah disiapkan begitu. Ini cari penumpang. Penumpangnya siapa? Mereka-mereka yang punya kepentingan untuk berinvestasi di bidang kesehatan. Sehingga tidak diperlukan dana untuk membangun sektor kesehatan ini secara nyata seperti itu ya. Tapi investor ini diberikan kesempatan emas untuk masuk dan kemudian berinvestasi. Tadi saya bilang regulasinya sudah dibuat. Kemudian ekosistem di sini harus menguntungkan. Mindset kita harus dirubah. Mindset pasien dirubah untuk melekat pada sesuatu yang sifatnya konsumtif. Ya. Jadi kesehatan itu menjadi konsumtif kalau kemudian ya dia mengeluarkan uang untuk beli obat, untuk pemeriksaan alat dan sebagainya seperti itu. Dokternya jadi lupa bahwa dia harus prinsip pencegahan itu lebih baik, promotif, ya, edukatif itu lebih penting kepada pasien. Tapi kemudian akan bergeser begitu pula. Kenapa? Karena etikanya sudah diambil.
Ketika organisasi profesi dikerdilkan menjadi hal yang tidak wajib seperti itu, maka dokter ini akan bergantung pada siapa? Bergantung pada, maaf nih, pada mereka yang menjadi atasan mereka. Atau pihak, ya kalau kita bilang rumah sakit, atau lebih cocoknya investor, apa maunya investor, seperti itu. Jadi dokter dan tenaga kesehatan, perawat, bidan, dan sebagainya itu hanya menjadi bagian dari, kalau saya bilang, suatu ekosistem kesehatan, di situ butuh tenaga. Ya. Kalau dokter itu nanti kan dikerdilkan menjadi tenaga vokasi, dia hanya sangat bergantung sama alat, satu. Yang kedua, ya maaf kalau ini jadi pesanan, seakan-akan kita jadi sales kesehatan. Nggak ada bedanya dengan seorang, maaf nih ya, di bidang bisnis yang lain seperti itu. Padahal dokter itu profesi. Oke. Profesi itu punya suatu integritas. Punya value ya? Punya value seperti itu. Dan itulah ada pada organisasi profesi seperti itu. Jadi di negara manapun organisasi profesi itu memang menjaga etika gitu loh. Tidak kemudian berbisnis seperti ini. Tapi sekarang ini disalahartikan bahwa carut marut dunia kesehatan di Indonesia ini karena organisasi profesi terlalu kuat gitu kan. Digambarkan oleh Pak Menteri itu seakan-akan bahwa ID itu ngurusin mulai dari pendidikan seperti itu ya, kemudian surat tanda registrasi sampai keluarnya SIP dengan rekomendasi dan sebagainya. Saya jadi berpikir, apakah segitunya ya organisasi profesi? Karena kebetulan saya juga bukan pengurus, tapi saya mengkritisi organisasi saya sewajarnya gitu loh. Tapi kalau kemudian sekarang saya diminta untuk menyudutkan organisasi profesi, karena saya pernah diundang Pak Menkes, dan saya memaham betul narasinya bahwa kita diminta untuk mendukung dia, dan otomatis menyudutkan organisasi profesi, dan ini bukan merugikan ID, merugikan rakyat. Jadi ini menarik dok. Jadi bukan merugikan ID ya, tapi yang kena dampaknya adalah rakyat. Rakyat. Ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika profesi ini akan berjalan seperti yang mereka inginkan, ya, mendukung investasi dan sebagainya, maka independensi tidak ada. Siapa yang jadi korban? Korbannya adalah masyarakat atau pasien. Jadi objek bisnis kesehatan seperti itu. Jadi bagaimana kita memuliakan anak bangsa kalau kemudian kita sudah terjebak dalam situasi yang seperti ini. Ya. Ini yang kadang-kadang nggak dipahami, ya, bahwa undang-undang kesehatan ini benar-benar dinarasikan sebagai sesuatu yang berpihak pada masyarakat. Kalau kita mau tanya, bagian mana yang ingin membahagiakan rakyatnya seperti itu. Kalau kita bicara agak sempit lagi masalah profesi, masalah STR seumur hidup, surat tanda registrasi seumur hidup. Ini membuat profesi jadi terpecah. Wah iya deh, kita kan enak, nggak perlu ID lagi, nggak perlu susah-susah untuk mendapatkan surat tanda registrasi yang 5 tahun tadi. Coba kita bayangkan, kita ini kan mengurusi masalah nyawa, masalah manusia seperti itu. Begitu pula misalnya seorang pilot ya, kita sebut maskapai penerbangan Garuda, untuk menerbangkan 737, Boeing 737. Setelah dia mengikuti pelatihan, apa yang terjadi? Dia harus mengupgrade lisensinya selama 6 bulan. Betul. 6 bulan itu dia akan belajar tentang pakai alat itu simulasi ya, simulasi abnormal. Ya. 6 bulan kalau dia setiap hari mengerjakan itu nggak ada bedanya dengan yang jarang-jarang pakai, karena dia tetap harus melewati ini untuk dikatakan bahwa dia punya kualifikasi bisa menerbangkan lagi. Lisensinya otomatis tidak diperpanjang. 6 bulan bayangkan. Kita dokter itu walaupun sudah menguasai, sudah profesor katakanlah, tapi dengan pertambahan usia, kapasitas kita menurun. Itulah yang kemudian STR itu harus 5 tahun. Itu wajar. Kita dulu juga memahaminya, aduh kok repot ya. Tapi ternyata dalam prosesnya itu nggak susah kok. Kita mengumpulkan SKP, ya, Satuan Kredit Profesi, ya, melalui seminar-seminar yang tidak selalu dilakukan oleh ID. ID itu hanya memberikan stempel SKP doang. Ya. Itu yang melakukan otomatis adalah pihak atau badan-badan yang punya kewenangan di situ secara keilmuan seperti itu ya, bisa universitas dan sebagainya. Jadi ini yang saya pertanyakan, kalau kemudian dokternya saja diberikan SIM lah katakanlah seperti pilot tadi seumur hidup, bagaimana dengan keselamatan pasien? Kalau kita mau jujur seperti itu menguntungkan kita kan? SMA seumur hidup, tapi merugikan siapa? Rakyat seperti ini. Nah ini yang tidak dipahami oleh rakyat. Seakan-akan kok
peperangan ini hanya dalam ruang lingkup sempit masalah profesi kedokteran, masalah ID seperti itu. Tapi saya kali ini dan sudah saya lakukan, kita ingin membuka wawasan bahwa ini peperangan ini bukan masalah organisasi profesi atau hanya bukan masalah profesi kedokteran. Ini adalah kepentingan bangsa. Bahkan kalau kita lihat isu yang ada sekarang di Indonesia, masalah yang lain ya, bahkan Presiden cawe-cawe, menurut saya itu tidak kalah urgensinya dibanding ini. Jadi ini sangat urgent. Urgent dalam arti apa? Sesuatu yang tidak urgent tapi menjadi urgent ketika kemudian ada transisi dari healthcare menjadi health industry tadi. Itu urgent banget. Dan itu membahayakan masyarakat ya? Jelas. Transisi itu ya? Jelas seperti itu. Jadi kapitalisasi ini adalah bukan dalam bentuk yang tadi saya pikir ya, kalau ini tidak melembaga nggak ada masalah. Ya kan, proses persaingan itu wajar. Tapi ketika melembaga dalam arti apa? Ada undang-undangnya. Kemudian ini akan dikejar dengan peraturan-peraturan di bawahnya seperti itu. Bahkan Pak Menteri ini sudah curi start. Ketika undang-undangnya belum ada, itu BGS itu sudah berjalan, sudah mengambil data, begitu kan, sudah bekerja sama dengan pihak luar. Kemudian artinya biosekuritasnya belum ada. Di Australia saja untuk masalah itu sampai 3 undang-undang untuk menjembatani agar biosekuritas ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian curi start lagi masalah apa? Masalah pendidikan dokter seperti itu. Dia sudah start mencari tempat mana yang bisa dijadikan pendidikan spesialis dengan asumsi bahwa dokter itu kurang. Masalahnya bukan dokternya yang kurang, pemerintah itu gagal menempatkan dokter. Kenapa gagal? Karena fasilitasnya nggak ada. Dokter spesialis bedah saraf ditempatkan di mana CT scan-nya nggak ada. Buat apa dia kerja di situ misalnya? Dia spesialis seperti itu. Alatnya tidak ada. Kemudian tidak ada jalur transportasi yang memungkinkan untuk ke sana. Kalau dokter di sana kemudian tidak ada tempat yang artinya penduduk atau masyarakat memanfaatkan puskesmas misalnya, buat apa didirikan puskesmas? Jadi pendidikan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, itu kan sesuatu yang harus dipikirkan. Jadi nggak gampang menempatkan dokter itu seperti ini. Karena saya pernah mengajukan pada tahun 2000 itu, kita tanya Pak Menteri, gimana caranya agar dokter itu semua diterjunkan seperti halnya tentara ke setiap daerah yang butuhkan. Jawabnya gini dok, kita memang menginginkan seperti itu, tapi nggak ada uangnya. Dibuatlah pilihan, jadi dokter itu memilih, kamu milih kemana, seperti itu. Jadi ini kan rekayasa politik, bahwa kegagalan distribusi ini dikarenakan dokter tidak mau ke daerah. Padahal sebenarnya kegagalan negara mengirim dokter ke daerah. Jadi dinarasikan bahwa dokter tidak mau ke daerah. Iya, jadi kalau dikatakan kurang tenaga, tidak mau ke daerah, bahkan dikatakan dokter asing itu mau ke daerah, kan jadi pertanyaannya kita, kok dulunya nggak begini, sekarang kenapa mau? Dokter asing pun boleh ke daerah 3T yang terpencil, ya seperti itu. Ada misi apa seperti ini? Satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah genetika, bahwa negara kita ini terlalu naif ya. Sejak zamannya dulu Bu Siti Fadilah dengan Namru-nya kita kebocoran data, ya. Namru mengambil sampel begitu banyak, ya. Nah, sekarang kita mau mengulang seperti itu dengan cara yang legal. Ini saya bilang legal, kenapa? Karena undang-undangnya menyebutkan boleh meminta transfusi. Kalau dulu Namru kan nggak legal. Iya. Dan kita kan coba nanti diamatin di media bahwa akhir-akhir ini pengobatan dari luar itu seakan-akan begitu mudahnya. Pengobatan yang sifatnya bakti sosial seperti ini. Padahal ada pengalaman yang terbaru, terupdate gitu ya. Kemarin ketika tetangga kita, negara Turki, mengalami suatu musibah gempa seperti itu. Ini kan benar-benar urgent. Indonesia mengirimkan tenaga bantuan ke sana. Tenaga-tenaga yang profesional, punya kemampuan, kapabilitas untuk melakukan tindakan operasi termasuk seperti itu. Tapi sampai di sana apa? Kita hanya evakuasi. Tidak boleh menyentuh pasien yang mengakibatkan, maaf nih, ada darah yang keluar dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena negara sangat menghargai apa yang ada di dalam tubuh manusia. Dia melindungi betul ya? Melindungi betul. Jangan sampai data sekecil apapun akan diambil. Seperti ini. Sedang kita dengan tenangnya ada kemarin dari Korea kalau nggak salah pengobatan gigi misalnya gitu, dokter gigi. Kita nggak sadar bahwa sampel apapun dari tubuh kita itu sangat bermakna. Ya. Jadi kita tetap akan menjadi apa? Objek mereka, bisnis mereka. Kalau sampel itu sudah menjadi bagian dari data tadi, yang kemudian bisa membuat mapping kebutuhan negara kita, ya, maka kita itu hanya jadi pembeli aja. Oke dok, jadi berarti kalau kita lihat undang-undang kesehatan yang baru ini, sama sekali tidak bisa diharapkan ya,
membahagiakan, tadi istilahnya dokter, membahagiakan rakyat, atau menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan oleh rakyat? Ya, cara memahaminya memang sulit ya. Kenapa saya bilang sulit? Karena sejak awal undang-undang ini memang disimpan, satu. Kemudian masyarakat disuguhkan dengan tontonan yang terlalu pragmatis, sempit seperti itu view-nya. Jadi makanya kita berharap bahwa dengan ada proses yang tadi saya bilang, saya bersyukur ketika undang-undang ini digedok seperti itu, kita jadi mikir. Termasuk di situ kemudian bangkitnya pemikiran dari para guru besar lintas profesi, tidak hanya kedokteran, tidak hanya kesehatan, bahkan di bidang hukum, di bidang sosial, yang kemudian ikut mencermati dan kemudian mengamati, mengkritisi juga, mengkritisi dan memprotes. Belum sampai pada isinya, tapi ketika mengamati prosesnya saja sudah bertanya-tanya seperti itu. Mereka akademisi dan guru besar ini kan suatu entitas pendidikan yang tertinggi seperti itu. Dia seorang negarawan. Ketika berapapun jumlahnya, ketika mereka bersuara membuat satu petisi untuk minta ditunda, bukan ditolak ya, kalau saya lihat ditunda, kemudian tidak diajukan oleh negara, apa artinya negara ini? Jadi ini yang saya pikir bahwa kebangkitan kita dimulai dari sini. Ketika kemudian kita, orang-orang yang kritis ini tidak terpinggirkan, artinya tidak terpinggir di sini, ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa kita ini pemain. Jadi narasi Pak Menteri ini dengan jajarannya ini kan sangat ekstrim ya. Guru besar aja dikatakan termakan hoax gitu kan. Kemudian disuruh tabayun. Kemudian orang-orang yang kritis ini dibilang pemain seperti itu. Jadi saya jadi bertanya-tanya, justru mereka sekarang yang ada pada pihak Kementerian Kesehatan dan diberikan SK dari Kementerian Kesehatan sebagai tim teknis komunikasi. Inilah orang-orang yang menurut saya ya, walaupun dia dokter, tidak punya kredibilitas seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kapabilitas sebagai bidang strategi komunikasi, tapi diangkat. Artinya apa? Negara ini lebih menyukai influencer, lebih menyukai buzzer daripada orang-orang yang punya kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir itu kayaknya nggak perlu di negara ini. Ya. Yang dibutuhkan influencer sama buzzer. Influencer. Katanya no viral, no justice, seperti itu kan. Jadi susah. Kita beradu argumen itu nggak ada gunanya sepertinya, ya. Jadi mendiskusikan tentang undang-undang kesehatan jadi tidak ada gunanya. Ketika kemudian yang diperhatikan adalah para buzzer ini, influencer seperti ini. Oke, kalau begitu, Dok, bolehkah saya katakan bahwa undang-undang yang baru disahkan ini lebih menguntungkan industri kesehatan? Dia lebih berpihak kepada pemodal, tapi tidak berpihak kepada sistem kesehatan yang sebetulnya. Ya, setuju. Jadi saya akui bahwa tadi saya bilang pemerintah itu tidak punya kemampuan 100%. Tapi kan tidak kemudian menyerahkan bulat-bulat utuh-utuh ya. Ibaratnya ini anak bangsanya, negerinya ini dibuka segitu bukanya sampai bugil seperti itu, dijual ke asing seperti itu. Saya tidak katakan bahwa kemudian secara ekstrim langsung terjadi bahwa oh kita tahu pasti bahwa dalam hitungan hari para kapitalisme langsung terlihat wujudnya. Tidak. Kenapa? Kita pahami dari kemarin saja setelah hari H ada pengesahan, siapa yang kemudian berpesta pora? Para cukong, saya bilang ya, ekstrimnya di situ. Karena itu medianya juga mengatakan seperti itu ya. Para cukong di bidang kesehatan, mereka berpesta pora seperti ini. Ya. Jadi kita harus paham bahwa wujud aslinya itu tidak akan pernah terlihat. Mengapa? Karena mereka berasimilasi dengan pemerintah kita, pemain-pemain lokal yang mungkin kita anggap masih bersahabat. Saya bilang tadi, wujud musuh itu tidak terlihat, gitu loh. Ya, jadi kalau dulu VOC itu menimbulkan perbedaan kasta, golongan dan sebagainya, kita harus sadar bahwa kemudian VOC itu menjajah juga mengangkat sebagian orang dari kita itu menjadi golongan mereka, yang kemudian kita jadi nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu dijajah oleh bangsa kita sendiri secara pemikiran, secara konsep, dan pasti yang sekarang ini mungkin akan dirasakan oleh generasi anak-anak kita nanti bahwa negara kita ini sudah habis-habisan, itu seperti itu. Sudah bisa-bisa dijual ya, Dok ya? Dijual. Jadi perlu pemikiran yang cerdas untuk memahami konsep industrialisasi kesehatan tadi. Jadi bedakan bahwa industri kesehatan harus berkembang. Tapi ketika industrialisasi kesehatan ini menjadi suatu hal yang utama, jadi mindset healthcare berubah menjadi health industry, ini bahaya. Seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari health industry.
Tapi tidak 100% tentunya, seperti itu. Berarti yang jadi bermasalah nanti ekosistem kesehatannya ya? Iya, seperti itu. Jadi ketika Pak Menteri menghilangkan organisasi profesi, karena organisasi profesi termasuk yang paling kritis, kemudian konsil kedokteran itu juga akan menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan. Jadi kolegium yang memegang tentang pendidikan profesi itu juga akan berada di bawah Kementerian Kesehatan, maka kan terjadi absolutisme kekuasaan. Semuanya ada di bawah Kementerian Kesehatan. Monopoli ya? Monopoli seperti itu. Dan monopoli ini menyebabkan suatu hal yang tidak sehat. Karena termasuk ketika ada kesalahan dalam pelayanan medis, nanti yang menghakimi siapa? Kementerian Kesehatan juga ujung-ujungnya. Ya, Pak Menteri punya ya katakanlah kekuasaan di situ seperti ini. Oke, Dokter Agung, ini kita udah di penghujung. Ada nggak sesuatu yang sangat urgent yang Dokter Agung akan sampaikan nih? Karena channel kita ini adalah channel integritas dan channel edukasi ya, sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa memberikan informasi yang benar bahwa ini loh ada sesuatu yang kenapa harus ditolak. Ya, jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana membangun wawasan berpikir kita tentang masalah sektor kesehatan ini tidak dalam konteks yang terlalu sempit. Ya, jadi masyarakat ini kan dinina-bubukkan dengan hal-hal yang yang berbau murah, berbau gratis seperti itu. Kemudian keruwetan-keruwetan yang ada ini memang digambarkan menjadi penyebabnya adalah karena dominasi dari profesi kedokteran atau organisasi profesi. Jadi bagaimana wawasan ini berkembang, jadi bagaimana nantinya mungkin setelah podcast ini dan seterusnya itu masyarakat yang akan mengkritisi, ya, mengkritisi undang-undang ini. Dan saya yakin bahwa undang-undang ini tidak akan berjalan kalau kita punya kesadaran yang kuat seperti ini. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk memahami konteksnya secara utuh. Jadi kita tidak akan menemukan pasal per pasal kalau kemudian kita tidak membicarakan secara utuhnya tadi. Karena pasal per pasal itu benar-benar dibuat distorsi atau saya tidak mengatakan distorsi, distraksi. Jadi kita gagal fokus. Ya kan? Nanti dokter akan bicara tentang masalah STR, tentang masalah pendidikan kedokteran seperti itu kan. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang sebenarnya ini saling berhubungan. Ada poin-poin yang tadi saya katakan blind spot tentang informasi data dan biosekuritas data genom kita seperti itu. Jadi orang menganggap data genom itu apa sih gitu kan. Padahal ini bagi para pebisnis, investor itu sangat menguntungkan. Mereka memberikan bantuan dalam alat dan sebagainya itu tentu tidak untuk sesuatu yang benar-benar sosial. Tidak. Mereka umpan baliknya, feedbacknya butuh apa? Butuh data. Dan data itulah yang kemudian harus kita jaga kuat. Karena itu bagian dari ketahanan nasional. Jadi kita tidak bicara tentang masalah ansih kesehatan. Tapi yang kita bicarakan adalah masalah ketahanan nasional. Masalah kedaulatan rakyat seperti itu. Jadi kita tidak butuh lagi orang akan mencibir bahwa kalau kita bicara RUU kesehatan yang sifatnya UU kesehatan ya sudah disahkan, kemudian dia kontrak, kita katakan ya itu kan bagian dari masa lalu atau bagian dari profesi kedokteran seperti itu. Kita tidak boleh bicara seperti itu. Justru masyarakat harus sadar bahwa ini adalah masalah ketahanan bangsa. Jadi undang-undang kesehatan ini bukan sekedar masalah kesehatan ANSI ya. Tapi dia bisa melululantahkan ketahanan nasional kita, ketahanan bangsa kita. Jadi itu yang jadi problem terbesarnya. Problem terbesar dan itu tidak terlihat di permukaan. Kalau kita merujuk pasal per pasal itu sepertinya tidak terlihat seperti begitu. Tidak terlihat. Kita butuh waktu, butuh kemampuan untuk mempelajari itu. Tapi kalau kita belajar di prosesnya, ya kita paham bahwa sebenarnya yang dicari oleh mereka itu adalah momen ini. Momen di mana regulasi ini menguntungkan mereka untuk membentuk suatu ekosistem tadi, ya, ekosistem investasi kesehatan. Dan ekosistem investasi kesehatan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat yang mereka bangun. Ya jelas, kalau orang namanya investor itu kalau dia gagal dia kan begitu aja, udah lari, gitu kan? Saya contohkan seperti itu. Kita punya mall begitu banyak, menguntungkan di awalnya kan. Kita mau beli barang A, B, C itu bisa milih tempat. Tapi ketika sudah mencapai titik jenuh, apa yang terjadi? Atau kemampuan kita menurun, maka mereka menjadi gedung-gedung yang terbengkalai. Sama seperti sektor kesehatan. Kalau kemudian ini kita serahkan investasi ini pada pihak luar,
bahwa negara merasa bahwa banyak kok yang bisa berinvestasi seperti itu, kemudian mereka lari, negara punya apa? Gitu kan? Negara punya kewajiban sebenarnya, tanpa kemudian itu dianggap sebagai suatu keuntungan dari suatu bisnis, bahwa tetap dia harus ngeluarin uang untuk rakyatnya di bidang kesehatan. Nah, infrastruktur kesehatan itu mahal. Nah, ini yang menyebabkan kemudian negara ambil praktisnya. Kalau banyak investor yang mau membangun infrastruktur, kenapa kita harus keluarin uang? Kan mandatory spending dihilangkan, itu kan cara berpikirnya seperti itu. Kalau kita amatin, Pak Menteri itu berkali-kali dengan jelas narasinya secara lisan maupun tertulis, itu yang dibangun adalah industri kesehatan, ya, kemudian investasi seperti itu. Dia bilang banyak yang ingin berinvestasi. Kadin pun di tahun 2021 sudah mengatakan lewat anggota DPR yang menjadi bagian dia bahwa negara kita ini kurang satu nih, tidak membangun pintu investasi asing untuk bidang kesehatan. Berarti kalau saya lihat daftar investornya itu sudah lengkap ya? Sudah. Kemudian baru dibuat undang-undangnya karena investornya donaturnya itu sudah ada seperti itu. Jadi kita jangan bodoh lah ya, kita melihat ini hanya dari sisi sektor kesehatan saja. Tidak gitu loh. Maaf ya, kalau dikatakan melindungi rakyat dari sisi yang mana seperti itu. Tidak ada urgensi kok. Kalau mau dirubah ya undang-undang kesehatan aja dirubah. Yang sudah mungkin waktunya, apakah undang praktek kedokteran dirubah? Tidak semuanya. Ketika semuanya ini jadi tanda tanya, tadi saya bilang distraksi itu membuat kita gagal fokus. Seperti itu. Oke Dok, terima kasih atas penjelasannya, ini membuat pencerahan bagi masyarakat karena saya khawatir jangan-jangan masyarakat kita banyak nggak tahu nih ya tentang undang-undang kesehatan yang baru disahkan, bahwa ternyata itu bukan membahagiakan mereka kelak gitu, bukan memudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi justru adalah hal yang sebenarnya perlu dicermati, bahwa undang-undang kesehatan yang baru ini lebih membuka ruang bagi investor untuk menikmati hasilnya, bukan membahagiakan rakyat seperti tadi yang Dr. Agung sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dr. Agung sudah memberikan kita pencerahan. Terima kasih netizen dan penonton Abraham Samad Speak Up. Sampai ketemu di episode berikutnya.